Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dafa Mutmainnah dengan NIM 2120202145, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Pembentukan Akhlakul Karimah Siswa di Madrasah Senawiyah An-Nur Palembang, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi dan praktik penelitian dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Latar belakang masalah ini muncul karena pentingnya peranan pendidikan dalam membentuk karakter peserta didik sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, melainkan juga pembentukan akhlak, moral, dan sikap peserta didik. Lingkungan sekolah sebagai faktor kunci memainkan peranan utama dalam mendorong pembentukan karakter dan akhlak peserta didik. Akhlakul karimah sebagai nilai moral yang mencakup kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan lain sebagainya menjadi landasan penting dalam kehidupan. Latar belakang masalah ini didasari juga oleh fenomena yang terjadi di lapangan yang menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran dan motivasi sebagian siswa dalam berakhlakul karimah. Oleh karena itu, penelitian tentang pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan akhlakul karimah siswa di MTS An-Nur Palembang menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi siswa dalam berakhlakul karimah serta memberikan kontribusi positif bagi pembentukan karakter siswa dan lingkungan sekolah. Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan sebelumnya, terdapat 3 rumusan masalah yang ditemukan. Yang pertama, bagaimana lingkungan sekolah di MTS An-Nur Palembang. Yang kedua, bagaimana akhlak peserta didik di MTS An-Nur Palembang. Dan yang ketiga, apakah ada pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan akhlakul karimah siswa di MTS An-Nur Palembang. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan, ada 3 tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk mengetahui lingkungan sekolah di MTS An-Nur Palembang. Yang kedua, untuk mengetahui akhlak peserta didik di MTS An-Nur Palembang. Dan tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan akhlakul karimah siswa di MTS An-Nur Palembang. Selanjutnya, teori mengenai lingkungan sekolah. Menurut Aminuddin, lingkungan memiliki peran signifikan dalam membentuk akhlak dan karakter individu. Ia mengutip teori determinasi lingkungan yang menyatakan bahwa faktor lingkunganlah yang paling besar pengaruhnya dalam pembentukan kepribadian seseorang, termasuk karakter moralnya. Menurut Kristiawan, lingkungan sekolah adalah segala sesuatu yang berada di sekitar siswa, baik di dalam maupun luar sekolah, yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikutnya ada landasan teori tentang akhlakul karimah. Teori ekologi pembangunan karakter oleh Boyd and Bee menjelaskan bahwa karakter individu dibentuk oleh sistem yang kompleks, yaitu interaksi antara lingkungan mikro atau keluarga, meso, sekolah dan teman sebaya, ekso, media massa dan masyarakat, dan makro budaya dan nilai-nilai. Lingkungan-lingkungan tersebut saling bertukar pengaruh dalam membentuk karakter mulia atau akhlakul karimah. Menurut Asmaran, akhlakul karimah adalah akhlak atau perilaku manusia yang tercemin dalam perbuatan terpuji sebagai ajaran etika dan moral. Penelitian ini termasuk jenis penelitian analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan jenis dan sumber datanya yaitu menggunakan data kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Nah, data primer terdiri dari hasil angket dan kuesioner serta survei lapangan. Sedangkan data sekunder yaitu berupa jurnal, buku-buku, atau yang relevan dengan penelitian-penelitian. Selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Untuk populasi sendiri itu adalah seluruh siswa kelas 7 di MTS An-Nur Palembang, sedangkan sampelnya itu diambil dengan menggunakan teknik random sampling sehingga dihasilkan jumlah sampel sekitar 63 peserta didik. Untuk variabel penelitian itu terdiri atas variabel X dan Y, di mana variabel X itu lingkungan sekolah dan variabel Y-nya pembentukan akhlakul karimah.
Dalam penelitian ini terdapat 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi, kuesioner atau angket, dan yang terakhir itu ada dokumentasi. Nah, observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diteliti. Yang kedua itu ada kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pemberian serangkaian pertanyaan atau pernyataan kepada responden. Sedangkan dokumentasi adalah proses menemukan data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, gambar, dan data-data yang dibutuhkan. Teknik analisis data. Menurut Sugiono, dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis penelitian, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kuantitatif itu menggunakan statistik. Sekian pemaparan proposal saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.